Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, apalagi musibah pengkhianatan, ya. Karena pengkhianatan sama aja dengan makar, ya. Baik pengkhianatan terhadap pasangan hidup, ya, baik pengkhianatan terhadap rekan kerja, baik pengkhianatan terhadap teman, keluarga, ataupun yang lebih skupnya lebih besar adalah pengkhianatan terhadap negara. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa yang ada di Demak diberikan kekuatan, karena mungkin di sana sedang tertimpa banjir, ya sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan surut airnya. Ya karena makanya kita kadang sebagai manusia hanya bisa menjalani takdir. Mungkin tahun-tahun kemarin tidak banjir, tahun ini banjir, ya wis lah. Tapi yang penting kan masih diberikan kesehatan dan juga rasa bersyukur. Karena ketika kita sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa bersyukur, apapun yang menimpa kita bisa menjadi ringan. Ya kan, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, ya. Pada pagi hari ini Al Fakir bisa membuat video, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan menjadi ladang ibadah Al Fakir baik di dunia maupun di akhirat, menjadikan keberkahan di dunia wal akhirah, saidun di dunia wal akhirah, kan seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan adalah bentuk ilmu warisan leluhur budaya Nusantara. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang cukup jarang orang punya, ya. Dapurnya pun jarang orang punya, karena dapur ini spesial dibuat dulu, ya, pada era-era zaman kerajaan. Dapur ini spesial dibuat hanya golongan ningrat saja, hanya golongan orang-orang yang mempunyai posisi atau jabatan yang besar, yang mempunyai ruang lingkup kawasan yang luas. Jadi ketika orang itu membawa dapur pusaka itu, sudah bisa dipastikan orang itu tergolong orang yang mempunyai kekuasaan, atau paling tidak dia seorang golongan ningrat atau bangsawan yang level ring 1, dekat sekali dengan kerajaan. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan membawa satu bilah pusaka yang itu baru dapurnya. Nah, ini mempunyai kekhasan juga, yaitu mempunyai sayap. Makanya biasanya dapur seperti ini ada sayapnya, itu adalah tambahan. Makna dari sayap apa sih? Seperti itu. Nah, kita ambil bilah pusakanya. Dapur pusaka apa itu? Nah, sahabat Pusaka Jawa, dalam warongko ini, di dalam warongko ini terdapat satu bilah pusaka yang menurut saya cukup jarang orang punya. Ya, sahabat pusaka. Terus kita lihat dulu, ini adalah warongkonya Gayaman Surakarta, Wondo Kakok Panci. Kayunya kayu apa? Ini kayunya bagus, sahabat Pusaka Jawa. Tuh. Ya, motifnya bagus nih. Katimoho bukan sih, ini kayaknya bukan katimoho. Tapi seratnya itu kayak kipas, sahabat Pusaka Jawa tuh. Ya, belakangnya pula tuh. Nah, ini bagus. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa, mengenai tentang warongko, biasanya Merangi itu orang yang suka bikin warangka itu
bisa melihat keindahan tekstur, keindahan serat kayu. Maka oh ini nanti dibikin seperti ini biar motifnya seperti ini. Nah ini juga termasuk kecerdasan dari seorang merangi untuk membuat satu bilah warak. Kemudian ini warangkannya lamen ya. Untuk pendoknya ini pendok bunton. Jadi antara Warongko Surakarta, pendoknya pun pendok bunton Surakarta pula. Ya ini, dan ini yang istimewa, pendoknya ini berukirkan Pandowo. Ini wayang. Coba saya jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah pendok bunton Pandawa 5. Ya, ini Arjuna yang di bawah ini. Ya kan? Bima, di sini ada Nakula, Sadewa, Yudhistira. Ya. Jadi ini lamen, bahannya ini sepertinya ini bahan kuningan ya, sahabat Pusaka Jawa, tapi nanti dicek ini. Syukur-syukur emas ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya dan handle-nya. Ini juga handle-nya wondo jejeran nunggak semi wondo canteng. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak parijata. Oke, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Warongkonya masih ori sahabat Pusaka Jawa. Nih. Ya kan, ngetrap. Bunyinya cukup nyaring, sering. Ini masih basah dengan minyak, sahabat Pusaka Jawa. Ini masih basah dengan minyak. Karena alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Langsung melek, langsung seger ya. Kalau bersin merinding semua. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini dapurnya cukup istimewa karena ada 2 dapur menjadi 1. 2 dapur menjadi 1. Dapur apa itu Mas Oo? Sekarang saya unjukkan ke depan. Nah, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat di sini di bagian sorsoran atau di bagian bawah. Ya. Di bagian bawah ini terdapat stilasi gambaran seekor singa. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Seekor singa yang memakai sayap. Jadi ini lebih dikenal dengan nama singalar. Dan yang istimewa lagi di bagian dalam, di bagian dalam itu kita tunjuk itu alat kelaminnya masih utuh, biasanya sudah patah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pula di sini di bagian ujungnya, tadinya kan di sini lurus. Di sini ada luk 1. Nah, ini kalau bagian luk 1 di ujung ini orang bilang mengatakan urubing dila atau damar murub. Ya. Jadi ini adalah dapurnya singalar damar murub atau urubing dila. Kita ketahui sahabat Pusaka Jawa bahwasanya untuk urubing dila itu tergolong keris langka. Ya. Jadi urubing dila atau damar murub sebenarnya salah satu dapur keris luk 1 ya. Namun ada yang mengatakan juga keris lurus yang mempunyai ciri-ciri biasanya itu gandingnya polos atau lugas ya, kemudian memakai pejetan, memakai tikel alis greneng. Di sini greneng ya. Kemudian yang ciri khasnya adalah di pucuknya, pucuk sini ya sahabat Pusaka Jawa itu menyerupai nyala api. Di pucuknya ini menyerupai nyala api. Nah ini sahabat Pusaka Jawa ya. Seperti itu. Di pucuknya ini menyerupai nyala api. Nah, jadi sering kita ketemui bahwasanya beberapa dapur menjadi 1. Umpamanya di sini urubing dila, di sini memakai budak sak Tegal, maka dinamakan urubing dila budak sak Tegal. Nah, ini dapurnya adalah dapur singalar karena dia memakai sayap ya, singalar, maka dinamakan singalar urubing dila. Ya,
Ini Singalar Urubing Dila ini juga istimewa, dia memakai sogokan rangkap. Di sini ada sogokan rangkapnya. Dia memakai greneng, seraweannya pun sangat jelas. Ya kan? Memakai greneng, serawean pun sangat jelas. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat tentang panjang bilahnya, mumpung kemutan. Tadi sudah saya ceritakan ya, jadi Singalar juga kalau singo barong sering kita jumpai, tapi kalau yang memakai sayap itu jarang. Panjang bilahnya 37 cm, artinya ini adalah kris normal. Untuk bila tengahnya ini lebarnya 2,5 cm. Untuk gonjoknya panjangnya cukup panjang, sahabat Pusaka Jawa, ini 9 cm. Bikin gagah. Ya. Ini gagah sekali. Ya. Bilanya cukup utuh dan gagah. Ya, nanti kita bahas step by step tentang makna filosofi dari ricikan dapur ini. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kita lihat pula tentang gonjonya. Ini gonjonya memakai tinata atau kinata, tapi memakai ukiran ini ya. Jadi yang dinamakan dengan kinata itu ukiran yang timbul. Biasanya ini tinggal ditambahin emas aja udah bagus, kalau enggak kuningan atau perak. Nah, ini adalah gonjonya gonjo Medono 5. Gonjo Tinata Medono 5. Ukirannya masih tegas, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Di bagian bawah juga masih ada ukirannya sini. Nah, ini ukiran motif bunga. Ya, ini ukirannya motif bunga. Ini adalah gonjo Tinata Wadono 5. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau dilihat dari bentuknya ini ya sebit rontal seperti itu. Karena gonjo juga banyak. Sekarang kita bahas tentang pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya cukup lumayan orang bikin bingung, tapi nanti sedikit saya akan menjelaskan ini jenis pamor apa. Ya. Pamornya bulet-buletannya ini menyambung. Ya. Ini motifnya, sahabat Pusaka Jawa, bentuk gambarannya berupa kumpulan garis yang melengkung dan bulatan-bulatan kecil. Ini garis melengkungnya banyak, kemudian bulatan-bulatan kecil. Ya. Yang saling berdekatan sehingga tampak ruwet. Ya. Sepintas lalu memang gambaran pamor ini mirip dengan sisik sewu. Bedanya pada pamor sisik sewu bulatan-bulatannya lebih banyak ya dan tidak menyambung sehingga seperti huruf U. Nah, ini kalau ini menyambung bulatan-bulatannya. Hampir seperti wasfuta, tapi ini lebih banyak. Pamor apa ini? Ini adalah pamor Mrutu Sewu. Sahabat Pusaka Jawa. Jadi pamor Mrutu Sewu adalah pamor yang bentuk gambarannya berupa kumpulan garis yang melengkung dan bulatan-bulatan kecil saling berdekatan. Dan pamor Mrutu Sewu biasanya, sahabat Pusaka Jawa, menyebar di seluruh bilah. Pamor ini tergolong pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya dan pamor ini tergolong pamor lumah. Pamor Mrutu Sewu dulu, sahabat Pusaka Jawa, sebelum tahun 1930-an itu banyak disukai oleh para pecinta Tosanaji. Ya, karena pamor Mrutu Sewu dianggap mempunyai tuah yang sangat bagus. Ya. Kemudian pamor Mrutu Sewu juga dikatakan sebagai pamor udan mas tiban. Artinya kenapa udan mas tiban? Karena ada udan mas yang rekan yang bentuknya 212 atau balok 5. Ya, ini adalah pamor Mrutu Sewu atau orang bilang mengatakan pamor udan mas tiban. Artinya tidak dirancang terlebih dahulu oleh sang empu min rahmatillah. Oke. Sebagian pecinta Tosanaji beranggapan bahwasanya pamor Mrutu Sewu mempunyai tuah atau angsar untuk mempermudah mencari rezeki dan luas pergaulannya. Jadi ada dua. Untuk memperluas pergaulan, ya yang pertama, yang kedua untuk mempermudah mencari rezeki. Siapa sih yang tidak mau untuk rezekinya dipermudah? Semua orang pasti mau, ya kan? Nah,
yang ingin mempunyai hajat seperti itu, hendaknya kita tabarukan atau tafaulan ngalap berkait donga-dongane sang empu. Kenapa? Karena sang empu ketika membuat satu bila pusaka, doa-doanya diilustrasikan, digambarkan dengan gambar motif pamor. Ketika pamor ini gambarnya Mrutu Sewu, berarti doa-doa sang empu yang disematkan pada bila pusaka ini adalah untuk pergaulannya luas dan luas, kemudian juga mudah dalam mencari rezeki. Karena apa? Hubungan mudah mencari rezeki adalah sangat erat dengan hubungan bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau kita orangnya kaku, tidak luas dan luas, pasti kita mempunyai apa ya? Kita kurang lincah dalam mencari rezeki. Ya, sahabat Pusaka Jawa seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi ini yang dikatakan udan mas tiban, atau ini juga namanya pamor Mrutu Sewu, tuanya ya untuk mempermudah mencari rezeki dan juga untuk memperluas pergaulan. Cocok untuk siapa Mas? Oh, ini cocok untuk semua orang. Juga cocok untuk orang-orang yang susah untuk bergaul dengan banyak orang. Karena apa? Mudah-mudahan dengan mempunyai pusaka, dengan doa dan harapan mudah mencari rezeki, terus luas pergaulannya. Ya cobalah. Artinya orang yang rezekinya nyung seret bahaya. Coba mempunyai pusaka. Seperti gini, konsepnya itu seperti ini. Sama halnya kita itu datang ke seorang kiai, seorang ustadz, seorang asatidz minta didoakan. Kemudian sang asatidz atau ustadz atau kiai itu ngelihat, oh ini orang kok dikongkon wirid kayaknya orang bisa ya. Sembayang aja bolong-bolong, apalagi dikasih wirid startnya begini kayaknya nggak bisa. Terus kemudian ada kelemahan yang lain, kayaknya orang bisa baca Arab ya. Udahlah dibikinkan matengan, katakan dibikin wafak. Mudah-mudahan rezekinya ini kamu tempelkan di rumah atau kadang ada yang dibawa, kan seperti itu, agar doa-doa yang dituliskan pada wafak itu dengan makna dan tujuan tertentu itu selalu menyertai si pemilik wafak itu. Rezekinya mudah. Nah, empu pun sama. Doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa disematkan pada bila pusaka, ya kan? Dan pusaka itu dibawa, entah itu bisa dibawa atau ditinggal. Pasti ketika dibikinkan kan disebutkan untuk si fulan bin fulan. Seperti itu ya, dikhususkan. Oke. Sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari Urubingdilah atau Damar Murub. Di sini makna filosofi dari Urubingdilah atau Damar Murub, senantiasa kita sebagai manusia itu selalu bermanfaat untuk orang lain. Selalu memberikan cahaya, karena di sini Urubingdilah seperti nyala api. Urip iku urup. Khairun nasi li anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, ini juga sama, urip iku urup, konsepnya sama. Hidup itu harus bermanfaat. Jadi si pemilik dapur keris Damar Murub diharapkan dia bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, ataupun orang-orang di lingkungan sekitarnya merasa nyaman dengan kehadiran kita, karena selalu bermanfaat baik dari lisan, baik dari tindakan. Ya. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari Singo Barong. Singa di sini, singa ya, di sini badannya itu berbentuk ukiran. Ya. Kita ketahui singa itu termasuk hewan yang di negara Tiongkok, negara Cina, itu sebagai lambang kekuasaan. Kita lihat di kelenteng-kelenteng tempat ibadah, ya orang Konghucu itu kan kilin ya, namanya kilin. Ini sama dengan singa. Nah, cuman di sini ini singanya itu memakai sayap. Artinya apa? Kenapa memakai sayap? Agar kekuasaan yang kita miliki itu semakin melebar. Jangkauan kita baik secara kekuasaan, secara materi maupun secara yang lain bertambah banyak, bertambah luas. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi memang dibikin memakai dapur Singalar ini mempunyai tujuan tertentu. Kemudian kita lihat di bagian mulutnya ini disumpel. Ya, kita belum cek ini emas muda ataukah apa. Ya, ataukah kuningan, kita belum ngecek saya. Ya, ini.
Jadi ini kenapa dibikinkan sumpel? Biasanya yang pertama agar mengurangi kesan gahar atau galak atau kesan mistik kuat, ya, wingit. Yang kedua menambah keindahan. Dengan ditambahnya emas akan menambah keindahan, karena kita tahu emas adalah logam mulia yang banyak disukai oleh banyak orang. Kemudian emas juga salah satu tempat nyaman untuk tetangga sebelah. Bisa saja tetangga sebelahnya ditaruh di sini tambahan, seperti tindik. Ya, jadi untuk mengisi energi yang mungkin disertai dengan tetangga sebelah, bisa saja di bagian situnya. Atau yang pada umumnya kan di bagian peksi, pepekeng isi ya, di bawah sini. Nah, oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pasikutanya. Kalau kita melihat dari pasikutanya yang demes, gagah, serasi, ya menyenangkan. Ini pasikutanya demes, gagah, serasi, menyenangkan, komplit, ya kan. Kemudian besinya yang mentah, ya. Kemudian pamornya yang mubiar. Ini pamornya mubiar, sahabat Pusaka Jawa, karena ini diminyakin saja. Kalau diwarangi ulang, jreng ini. Kemudian kita melihat dari gonjonya memakai tungkakan di sini, nungkak ke atas. Ini estimasinya adalah Tangguh Surakarta, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi dapur ini, dapur singa barong saja sudah langka. Kemudian ditambahi dengan sayap singa lar juga langka. Ditambahin juga dapur Urubing Dila pun dapur yang langka. Jadi ini kemudian pamor Mrutu Sewu juga pamor yang sangat susah dicari. Dan pamor Mrutu Sewu banyak dicari oleh para pedagang, ya, para wirausaha ataupun para pekerja yang ingin rezekinya banyak. Semua orang pasti pengen rezekinya banyak. Nah, ini pamor Mrutu Sewu, dan pamor Mrutu Sewu tergolong banyak yang mengatakan ini adalah pamor Udan Mastiban. Kalau kita ketahui Udan Mastiban, ya berarti kalau bicara udan mas adalah kuat bandan. Artinya ketika diberikan satu rezeki yang berlimpah menjadi orang kaya, itu kita kuat. Enggak kuat, jangan sampai sugih tapi jebulin kok edan. Edan itu tidak mesti harus gila secara pikiran, ya, gila secara kelakuan. Artinya maaf, jadi gila perempuan, mabok-mabokan, judi karena banyak harta. Tidak seperti itu, ya. Artinya menjadi orang yang baik-baik saja. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna filosofi dari dapur keris ini adalah agar kita manusia, ya, makna filosofi dari singa lar Urubing Dila pamor Mrutu Sewu ini, kita sebagai manusia mempunyai manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Ya, kemudian kita diberikan satu kekuasaan yang sangat luas dengan lambang singa, karena singa melambangkan kegagahan, kekuasaan, kedikjayaan, kejayaan. Kemudian dengan memakai sayap bertambah luas pula jangkauannya. Mrutu Sewu adalah agar kita dalam mencari rezeki itu dipermudah, kemudian luas pergaulannya. Nah, di sini tadi sayapnya juga pergaulannya juga luas, rezekinya juga seluas pergaulannya. Semakin luas pergaulannya, semakin banyak rezekinya. Kayak sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada makfuan, minta dimaafkan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.